Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi akramahu Allahu bil khususiyyat wa ala alihi wa ashabihi zawil maqamatil aliyyat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Di antaranya adalah nikmat di mana kita masih dapat beribadah. Baru saja tadi kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat zuhur, alhamdulillah secara berjamaah. Dan yang tidak kalah pentingnya, sampai dengan saat ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-9, dan juga amaliyah Ramadan yang lain. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada saat ini akan menjadi suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa pula kita mohon kepada Allah agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita yang hadir di majelis ini pun senantiasa dan pada saatnya nanti Allah pun berkenan menggolongkan kita untuk termasuk ke dalam golongan ahlus syafaat Rasul di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa waktu berjalan, kita rasakan begitu cepat hari berganti, minggu bertukar. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Ini berarti 8 hari sudah rangkaian amaliyah Ramadan kita lalui. Terlepas apakah itu amaliyah yang wajib ataukah itu amaliyah yang sunnah, tentunya kita semua pasti berharap agar seluruh amaliyah tersebut dapat menjadi amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang akan memposisikan kita untuk menempati posisi sebagai finalis Ramadan, dan pada akhirnya akan menempatkan kita untuk memasuki gerbang tattaqun sebagai tujuan daripada disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Waktu begitu cepat berjalan sehingga banyak orang yang terkadang lalai dengan nikmat waktu yang telah ia lalui. Padahal di dalam Al-Quran kita seringkali mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita betapa berharganya nikmat waktu.
Sehingga seringkali Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata yang bermakna waktu. Wal fajri, wad duha, was subhi. Termasuk di dalam sebuah surah yang pendek dalam Al-Quran, Allah menyatakan wal asr, demi masa. Semua merupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, agar kita para hambanya tidak bermain-main dengan nikmat waktu yang setiap hari kita lalui. Bahkan ada sepenggal kisah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu perjalanan didampingi oleh seorang sahabat beliau yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Suatu ketika kata Abu Dzar, aku menyertai Rasulullah dalam satu perjalanan. Begitu perjalanan kami hampir tiba ke tempat tujuan, sekitar 20 langkah, maka aku pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, lebih kurang 20 langkah lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Maka Rasul mengatakan, ya Aba Dzarrin, istakthir binat tasbih walau kana 20 khutwatan. Wahai Abu Dzar, perbanyaklah untuk mengucap kalimat tasbih meskipun perjalanan kita hanya 20 langkah lagi. Ini suatu pelajaran yang berharga buat kita, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sedemikian mungkin memanfaatkan nikmat waktu, walau cuma 20 langkah, kata Rasulullah. Perbanyaklah engkau mengucap kalimat tasbih. Kalau seandainya satu langkah kita dapat mengucapkan satu kalimat tasbih, berarti ketika kita dapat melangkah sebanyak 20 langkah, saat itu kita sudah dapat mengucapkan 20 kalimat tasbih. Kalimat yang sangat berharga, kalimat yang sangat istimewa. Kenapa tidak saya katakan ini berharga dan istimewa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati, bukan main kepengen untuk balik lagi dalam kehidupan dunia, cuma sekedar untuk dapat melakukan sedikit amal soleh. Kalau kita baca dalam surah Sajadah, apa kata mereka? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sudah kami lihat dulu bagaimana tamsil manusia yang menjalani kehidupan dunia. Sudah kami dengar begitu banyak nasihat yang sudah disampaikan kepada kami, tapi seolah-olah kami tidak ambil peduli. Farji'na na'mal shalihan. Kembalikan kami ya Allah dalam kehidupan dunia. Kami ingin melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dengan sebab kami beramal soleh, inna muqinun, kami akan termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang beriman. Berapa lama mereka minta dikembalikan dalam kehidupan dunia? Tidak lama, cuma sekedar dapat mengucapkan satu untayan kalimat tasbih. Subhanallah, matilah lagi ya Allah kami. Ini menunjukkan bahwa nilai tasbih itu berharga. Terlebih di saat-saat yang istimewa sebagaimana saat ini di bulan suci Ramadan. Sebenarnya hadirin sekalian, kalau kita renungkan, makna Ramadan ini tidak ubah laksana sebuah tamu yang istimewa buat kita, hamba Allah yang beriman. Seorang tamu ketika datang ke tempat kita, manakala tidak kita perlakukan dengan perlakuan yang baik, maka ketika sang tamu pamit untuk berlalu, yang timbul adalah sebuah kesan negatif. Begitu juga dengan kehadiran Ramadan, tidak ubah laksana sebuah tamu kehormatan buat kita, tamu yang istimewa. Manakala tidak kita perlakukan dengan baik, maka ketika Ramadan berlalu, kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penilaian negatif di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar sebenarnya Ramadan ini adalah rahmat Allah buat kita. Allah menyatakan dalam satu hadis qudsi, apa kata Allah? Inna rahmati wasi'at ghadabi.
Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu luasnya melebihi luasnya kemarahan atau kemurkaanku. Jujur kita akui 1 kali 24 jam. Kemungkinan untuk berbuat dosa dalam kehidupan kita sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemungkinan untuk berbuat dosa itu seandainya memang terjadi, sadar atau tidak sadar, berarti pada saat itu kita telah melakukan satu perbuatan yang mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Kalian jangan khawatir. Sebesar apapun kemarahanku, sebesar apapun murkaku, rahmatku tetap lebih luas daripada murka dan kemarahanku. Makanya Allah hadirkan Ramadan untuk kita sebagai tanda bukti rahmat Allah itu memang lebih luas. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan untuk memperbaharui kembali tauhid kita kepada Allah, untuk memohonkan ampun kepada Allah, bahkan untuk mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Kalimat zikir yang kita baca setelah sholat tadi sebenarnya bukan hanya khusus untuk dibaca sesudah sholat, tapi dianjurkan oleh Rasul untuk kita banyak-banyak baca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Yang pertama dianjurkan oleh Rasul di bulan Ramadan kita memperbanyak ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini cuma kita dapati dianjurkan oleh Rasul di bulan Ramadan. Ma yujad fi ghairi Ramadan. Tidak kita dapati di luar Ramadan. Cuma ada di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk kembali melakukan satu proses tajdidul iman, pembaharuan kembali iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dalam satu hadis Rasul menyatakan jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian dengan memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya hadirin sekalian, inilah inti dari ajaran tauhid yang telah didengung-dengungkan oleh para nabi terdahulu. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal ucapan, apa yang aku ucapkan, demikian juga para nabi sebelum aku, adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada para nabi, melainkan semua nabi tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 34 kali kalimat ini Allah ulang dalam Al-Quran. Meskipun dengan ujung redaksinya yang sedikit agak berbeda. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Tapi pada intinya adalah pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini? 11 bulan yang sudah kita lalui, dari bulan Syawal tahun yang lalu sampai dengan bulan Sya'ban yang baru saja kita tinggalkan, kemungkinan akidah kita tercemari sangat mungkin terjadi. Kemungkinan kita melakukan perbuatan dosa yang membawa kita kepada syirik tanpa kita sadari sangat mungkin terjadi. Belum lagi ditambah dengan begitu kompleksnya permasalahan hidup yang kita hadapi, yang kesemua itu membuka peluang munculnya perkara-perkara yang dapat merusak akidah tauhid kita. Makanya di bulan Ramadan
Kita dianjurkan kembali oleh Rasulullah untuk memperbanyak ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu astaghfirullah. Yang kedua, ada anjuran dari Rasulullah buat kita sekalian untuk mengucapkan kalimat istighfar. Setelah kita memperbaharui tauhid kita, memantapkan kembali tauhid kita dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah, wa hazihil kalimah kalimatul wa hazihil kalimat ini afdalul kalimati ba'dal Quran, adalah seafdal kalimat sesudah Al-Quran. Baru kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuma sekadar lisan. Mari kita bertanya di dalam hati kita, pada saat kita beristighfar, apakah sudah kita sertakan dengan pengakuan di dalam hati kita? Ini yang perlu kita pertanyakan. Makanya saya heran hadirin sekalian, kalau melihat orang sambil muntir tasbih, istighfarnya ngebut bukan main. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Cepatnya bukan main. Ini masjid ini. Alangkah cepat dia muntir tasbih, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalah putaran angkau digital di SPBU tuh. Makin cepatnya muntir tasbih. Palanya geleng-geleng pula, kalah gelengan kipas angin di masjid. Ini istighfar apa cuma action? Jangan-jangan mulutnya istighfar, tapi dalam hatinya apa laksana, apa celimpungan sore ini. Ini yang kita bingung. Makanya sebaik-baiknya adalah dengan tenang, yang diikuti dengan pengakuan hati. Itu kan ukuran sekurang-kurangnya istighfar, astaghfirullah. Ya syukur kalau kita bisa baca istighfar dengan kalimat yang lebih lengkap. Terlebih lagi disertai dengan pengakuan hati. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barangkali kalau kita mengucapkan dengan kalimat yang nadanya semacam ini, mungkin asarnya, bekas kalimat istighfar itu lebih bermakna di dalam hati. Ketika lisan kita mengucapkan kalimat istighfar, akal dan pikiran kita mengingat kembali dosa dan kesalahan, sementara hati mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kelop dibanding mereka yang baca istighfarnya ngebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan akalnya bakal mengingatkan dosanya? Nah, ini Ramadan, kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa bulan ini merupakan bulan di mana doa kita diijabah. Permohonan ampun kita akan diterima oleh Allah. Tidak hanya itu, Rasul juga menganjurkan kita as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada juga yang redaksinya sedikit berbeda. As'alukal ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh dah Pak Ustaz? Boleh. Yang salah itu yang tidak zikir. Memang Rasulullah yang anjurkan kita minta surga, tapi tidak cukup cuma sekedar permintaan lisan, tapi harus disertai dengan upaya-upaya yang kita lakukan sebagai bentuk yang amaliyah, adanya bentuk amaliyah yang menunjukkan bahwa kita memang mengharapkan surga dari Allah. Tapi kenyataannya di masyarakat kita sekarang, apalagi udah menjelang pertengahan Ramadan, terlebih lagi begitu sudah lewat 1/2 Ramadan, masyarakat kita matanya udah mulai memperhatikan tulisan-tulisan di mall, di supermarket yang menawarkan diskon-diskon dengan angka yang fantastis. Padahal sebenarnya hadirin sekalian, subhanallah, Ramadan ini Allah berikan diskon surga dengan harga yang murah buat kita. Kalau bagi mereka yang sadar, ini matanya kalau lewat di jalan yang diperhatikan apa? Wah Pak Ustadz, diskon besarnya Pak Ustadz, 50 plus 20. Coba Anda perhatikan, sebanyak mall, sebanyak supermarket yang menawarkan diskon dengan seberapa besar pun penawaran diskonnya, adakah setelah Ramadan supermarket dan mall itu menjadi bangkrut, failit? Tidak ada. Justru yang failit kita.
Semua minta maaf Pak Ustadz, bukan cuma lisan yang minta maaf. Kalau udah menjelang dekat hari raya, apalagi habis hari raya Pak Ustadz, semua minta maaf. Kawan minta maaf, telepon juga minta maaf, sampai ATM pun minta maaf. Ya. Nih, begitu nak pakai telepon, maaf, sisa pulsa Anda tidak cukup. Begitu masukkan kartu ATM Pak ke dalam mesin ATM, maaf, saldo Anda, ya Anda tahu sendiri. Ya. Tapi sebenarnya subhanallah, kita tidak boleh terlalaikan dengan adanya diskon-diskon semacam itu. Ini Ramadan, Allah berikan kita diskon surga dengan nilai yang murah kalau kita sadar. Tapi berapa banyak orang yang malah melalaikan kesempatan emas bulan Ramadan dengan hal-hal yang justru menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Makanya hadirin sekalian, saya sering sampaikan dalam tausiah, dalam kesempatan ceramah, orang yang mimpi tidak pernah sadar kalau mereka bermimpi. Mereka baru sadar kalau mereka bermimpi setelah mereka terbangun dari tidurnya, baru sadar. Ada tak orang yang tidur itu sadar kalau dia mimpi? Tidak ada. Tapi begitu dia bangun dari tidurnya, no, ya Allah, aku ini mimpi. Begitu juga orang yang lalai dengan akhirat. Dia tidak akan pernah sadar kalau dia sudah melalaikan amal-amal akhiratnya, kecuali setelah terjadinya kematian, baru dia sadar. Ternyata dia sudah begitu banyak melalaikan amalia akhiratnya. Ramadan yang dia lewati berlalu begitu saja. Orang semacam ini perlu diperhatikan, perlu dikhawatirkan. Makanya kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya. Beliau menjelaskan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hadis ini singkat. An-nasu niyamun fa idzan tabahu matu. Manusia itu sekarang ini dalam kondisi tidur. Orang yang hidup di dunia ini diibaratkan laksana orang yang tidur. Kapan mereka terjaga dari tidurnya? Fa idzan tabahu, ketika mereka terjaga dari tidurnya. Kapan? Matu, ketika mereka mati. Baru mereka itu tersadar, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dengan mimpi yang bermacam-macam. Ada yang mimpinya punya mobil baru, yang punya rumah baru. Mimpi yang paling tidak lemah nih, mimpi jadi wong kayo. Wah, semua fasilitas mewah, duit banyak, sampai bantalnya lagi duit. Begitu bangun, no, rupanya bantalnya basah. Ya Allah, semua fasilitas duniawi tadi ternyata hilang. Nah, itulah kira-kira perumpamaan dunia. Inilah tamsilnya. Jadi ketika mereka mati, mereka seolah-olah baru terbangun dari tidur panjangnya. Kita jangankan ngomong mati, mimpi mati lagi nakuti. Mimpi mati, belum mati nian. Ya. Makanya ada cerita wong kayo takut mati. Kalau dengar kata-kata mati wajahnya pucat. Dengar kata-kata mati pingsan. Satu ketika dia mimpi ndayung perahu di tengah sungai. Begitu dia bangun dari mimpinya, dari tidurnya, esok paginya dia datang menemui seorang kiai di kampung tersebut. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa nang Haji Kiai? Semalam Pak Kiai aku mimpi. Baik kata Kiai. Nah, ini ilmu buat kita. Siapapun orangnya, kalau datang di hadapan kita, dia ngomong aku mimpi, Anda jawab lebih dulu, baik. Sebab Rasulullah kalau ada sahabat yang ngomong soal mimpi, sebelum sahabat cerita soal mimpinya, Rasul sudah jawab, khairan ra'aita wa khairan yakun. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Semoga kebaikan yang kau lihat dan semoga kebaikan yang akan terjadi. Ini kawan ngomong, wah semalam aku mimpi. Nah, kau. Ini kebanyakan yang terjadi kan? Iya tak? Nih, kawan. Akhirnya ditanya lah oleh Pak Kiai, mimpi apa nang kau? Semalam Pak Kiai, aku mimpi dayung perahu di tengah sungai. Kira-kira tamsilnya apa? Uji Kiai kakek dulu nang. Aku nak muka kitab dulu. Memang ada niat kitabnya, namanya Ta'bir Mimpi. Bukan tafsir 1001 mimpi yang pinggir jalan itu tafsir Ahlut Togel. Ya, yang pinggir jalan itu kan. Ya pakai ada gambar-gambar, ya. Mimpi ini sebenarnya kita mesti cerita dengan orang yang amanah. Kalau dengan orang yang tidak amanah kacau, malah disalah tafsirkan. Orang zaman dulu kalau mimpi ngelihat bulan, hadirin sekalian, pasti maknanya bagus.
Benar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cikal bakal beliau bakal jadi seorang pemimpin lantaran mimpi beliau di negeri Syam. Saat beliau berdagang, waktu berada di negeri Syam, beliau melihat bulan itu jatuh di atas pangkuannya. Sampai ini bulan dimasukkan ke dalam jubahnya. Ketika beliau bertanya tentang takbir mimpi ini kepada seorang rahib Nasrani, ditafsirkan, "Hei Abu Bakar, nanti engkau akan berjumpa dengan seorang nabi akhir zaman keturunan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Wa anta takunu khalifatan min ba'dihi, dan engkau nanti akan menjadi pemimpin setelah nabi terakhir tersebut." Berarti kalau nyengok bulan itu mimpinya bagus. Tapi kalau zaman sekarang kita nyeritakan mimpi itu dengan wong yang tidak amanah, apalagi dengan ahli maksiat, mulai ditafsirkannya lain-lain. Aku mimpi nyengok bulan, kau megang bulan. Nah, tanyanya, bulannya kecil, terang, apa gelap? Wow, terang, sempurna, sudah. Pasti dalam otak kawan tuh, uang kau tuh lah, kalau tidak 14-15. Terang bulan tuh 14 atau 15. Ini orang yang tidak amanah, ahli maksiat ini. Akhirnya begitu kiai tadi buka kitab, alhamdulillah, kata Pak Kiai, Allah kebagus mimpi kau nang. Ngapa Kiai? Kalau kau sekarang camat, mudah-mudahan kau jadi wali kota. Bener Pak Kiai, bener. Cepet Pak Kiai, katanya aku tuh dayung perahu tuh agak ngebut dikit. Nah, syukurlah kau jadi gubernur, Ji Kiai. Cepet lagi Pak Kiai ngebut ini. Mintalah umur aku panjang, Ji Kiai. Moga-moga kau jadi presiden. Cepet nian Kiai, ini aku dayung perahu itu. Sampai napas aku mengas, keluar keringat jagung. Nah, kayak dulu Kiai, kalau napas kau mengas, keluar keringat jagung, kitab nak balik. Begitu kitab dibalik, Masya Allah, ketemu garis tinta warna merah, berubah muka Pak Kiai. Aman mak itu nak ngajal kau, tak lama lagi Kiai. Ngapa Kiai? Mati Kiai kau. Tak lama lagi. Wah, tidak Kiai, ini Kiai salah tafsir. Belum aku mati Kiai. Ngapa cak itu Kiai? Perahu tadi Kiai, ku belok ke lagi, nyorong aku mati. Oh, gara-gara perahu belok lagi orang mati. Oh, mati mak datang dak kate ngirim kabar dak. Hebatlah HP kamu yang ujinya pacak selfie dalam banyu itu. Dak kate Israel datang ngirim kabar dulu. Kalau Israel datang ngirim kabar lewat BlackBerry ya dah, lewat WhatsApp, pakai SMS. Setiap masjid Palembang ini tidak akan sanggup nampung jamaah. Pak Haji, di malaikat. Jatah Pak Haji 3 hari lagi ya. Sok depan terus dia semayang. Tak balik-balik. Bini aku nak marah-marah lah, anak cucu aku nak ribut-ribut lah, aku nak mati Ustaz. Pokoknya aku nak mati di masjid ni lah. Ya Allah. Ini ada wong seumur hidup kan tidak pernah masuk masjid. Sekali dia masuk masjid di saf paling depan, lebih depan dari imam. Ngapa? Jadi sholat ke mati. Ya tak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid paling depan dari imam. Ya Allah, Allah kehebat prestasinya. Langsung dapat gelar almarhum. Yang matinya 5 hari lagi saf nomor 2. Yang matinya minggu depan saf nomor 3. Maju-maju tunggu giliran. Matinya bulan depan saf nomor 4. Yang duduknya nyender mati ngejut. Aku tidak ngomong ke kamu, aku tuh ngomong ke Bae, ada orang lagi duduk nyender mati ngejut. Kalau kamu nak nyender kan hak kamu, ya dah. Iya. Kamu nak nyender kalau masih banyak lokak nyender lagi lah. Kamu nyender kalau aku balik habis selama selesai. Nah, inilah seninya Ramadan, hadirin sekalian. Maka itu satu kemuliaan ketika Allah kembali hadirkan tamu Ramadan sebagai tamu kehormatan buat kita. Allah tawarkan penawaran sorga buat kita. Allah tawarkan juga penawaran nih kebebasan. Kata Allah, siapa yang minta dari pembebasan dari api neraka? Ramadan. Coba sekarang Anda bayangkan, pernahkah kita mendengar kalimat itu tadi didengungkan di luar Ramadan? Tidak pernah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini indahnya Ramadan. Di luar Ramadan tidak pernah kita dengar kalimat ini. Ya. Paling ya syahadat, istighfar, tapi dia berdiri sendiri, tidak berserta dengan syahadat. Tidak hanya itu, kita pun dianjurkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya kalau kita baca dalam kondisi rame-rame, boleh-boleh baik dibaca tuhibbul afwa fa'afu anna. Walaupun tidak setiap kalimat ni dalam bacaan itu harus bisa jadi na, tidak. Ya. Kalau tadi tuhibbul afwa fa'afu anni, ya memang karena ada ya mati, domir mufrad itu, maka dia bisa menjadi jamak. Boleh dibaca fa'afu anna. Ada orang baca doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu tidak boleh. Tetap dibaca wa husni. Ya. Wa husni di situ, itu memang bentuk isimnya demikian. Waw itu harful atfi, huruf atop kalau dalam ilmu nahu. Barisnya husni mengikut zikri, mengikut syukri. Tidak boleh dibaca wa husna ibadatik. Salah itu. Ini baca doa selamat tambah jennaga loh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Ya Allah, sakit rasa kuping dengarnya. Kalau orang yang ngerti, yang paham, itu kan ad-din, al-jasad, itu isim ma'rifat alif lam. Dalam ilmu nahu, isim ma'rifat alif lam tidak boleh dimasuki dhamir. Ad-din, tidak bisa jadi ad-dinina, tidak bisa. Al-jasad, kok jadi al-jasadina, tidak boleh, tidak ada aturannya, goedahnya dalam goedah ilmu nahu. Nah, giliran sampai wa taubatan qoblal maut, tidak tambahinnya, coba tambahilah juga wa taubatan qoblal mautina. Tidak nama, sampai qoblal maut. Sudah cukup Allahumma inna nas'alu di awal kalimat, mewakili permintaan kita secara global. Bentuknya jamak, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Udah cukup. Ya. Ada juga yang menambahkan kata ya Karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Ya boleh-boleh saja karena ya Karim itu adalah nama Allah. Ya. Silahkan. Kalau selagi itu kita niatkan zikir, selagi itu kita niatkan doa. Nah, selagi kita niatkan doa. Jadi subhanallah, inilah nilai dari sebuah waktu. Karena kita dari awal tadi kan bicara masalah waktu. Ya. Paling tidak saat ini kita sudah memanfaatkan nikmat waktu kita di bulan Ramadan. Satu, kita dapat salat berjamaah. Kedua, kita dapat berzikir, mengucapkan kalimat syahadat, beristighfar. Kemudian juga kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala adanya surga dan terlindung dari api neraka, mendapatkan ridha dan maaf Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pada saat ini kita sudah duduk di majelis ilmu pengetahuan. Inilah salah satu majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat. Lain orang duduk berzikir, juga majelis di mana orang-orang membahas ilmu pengetahuan agama. Insyaallah di kesempatan Ramadan pada siang hari ini, setidaknya kita sudah memanfaatkan nikmat waktu, nikmat umur kita untuk sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya yang diwasiatkan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tempatkanlah dirimu di satu tempat yang ketika Allah memandang tempat itu dengan ridhonya, maka engkau pun tergolong ke dalam golongan orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kau tempatkan dirimu pada suatu tempat di mana ketika Allah memandang tempat itu dengan murkanya, maka engkau akan menjadi tergolong orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah bukan hanya di bulan suci Ramadan untuk hadir di majelis-majelis yang baik semacam ini, tapi semoga juga Allah jadikan kita istiqomah. Allah jadikan kita selalu punya rasa motivasi yang baik untuk dapat memacu kita duduk hadir di majelis ilmu, di majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi sedikit renungan buat kita sekalian, dan semoga Allah menerima sekalian amaliyah yang kita lakukan pada siang hari ini, dan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan, merampungkan amaliyah Ramadan kita
sampai di akhir Ramadan nantinya, sehingga dapat menjadi amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak tanya? Silakan. Satu atau dua pertanyaan, silakan. Ini bukan dah galak bertanya, lagi mikir ke apa yang nak ditanya. Tanya apa? Kalau tidak ada, kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min af'ali ahli al-juhal wa sallimna min fi'li ad-dalal. Ya aziz ya muta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa a'inna bihi siyam wal qiyam bi tilawatil Qur'an wahfazna minadz dzunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.